Cangkan cantik, yang kakak cangken, yang kakak cangkang. Tangkeng. Hei, subscribe dong, jangan nonton doang. Ya tambah ganteng kayak aku. Oke, selamat nonton. Assalamualaikum teman-teman petani porang. Selamat sore, ini habis hujan ini. Ini tanaman yang ini dah sebelah kanan rumah. Ini yang pertama ini dari umbi. Terus ini umbi. Ini umbi 4 gulutan, 1 2 3 4. Ini umbi semua. Kalau yang ini campur nih. Ini barisan ini itu umbi. Barisan sebelah kiri ini ke sana itu katak. Ini katak semua ini. Ini katak semua. Tuh 2 seret. Nah, kalau yang sebelah sininya lagi. Ini umbi seret, itu yang pendek itu katak satu baris sampai ujung. Kalau yang depan ini 3 baris ini katak mini ini. Katak mini. Jadi ini tanamnya campuran ya. Ada umbi, ada katak mini, katak super. Saya campur. Sebelah kanan rumah ini emang tanamnya campuran ini. Campuran ini. Lumayan ini batangnya gede-gede ini. Ini sama kayak yang saya upload kemarin. Katak mini mau dibuat 2 musim ini. Ini batangnya lumayan gede ini. Ini batangnya nih nggak cukup nih. Tuh nggak cukup. Tuh. Ini saya congkok ini roboh ini batang muda. Itu batang hitam itu, orang hitam. Lumayan ini. Sama aja. Daunnya hijau-hijau. Alhamdulillah nggak ini ya, nggak kena percak daun. Hijau royo-royo daunnya. Saya kemarin itu kan bilang percak daun ya ada, tapi cuman dikit. Paling 1-2 yang kena percak daun. Penyebab batangnya itu daunnya kuning kena percak daun itu banyak, itu penyebabnya itu. Kadar ini asamnya, kadar tanahnya asam, tuh pH-nya tinggi, itu bisa itu percak daun. Ini tanamnya ini ya, saya tanam ini nggak pakai kapur nih, dolomit nggak, pupuk dasar nggak ada. Saya cuman tanam biasa, tapi kan ada pupuk lanjutan itu POC. 1 minggu sekali saya semprot POC. Ini alhamdulillah nggak ada percak daun, nggak ada. Hijau royo-royo pokoknya. Percak daun. Tuh. Coba kita jalan ya. Mana yang daun kuning kena percak daun, penyakitan. Ini ada nih kuning-kuning ini. Ini ada. Mana lagi? Kita lihat yang daun porangnya kuning kena percak daun. Mana lagi? Nggak ada bos. Yang daunnya kuning. Kalau ini kuningnya kuning daun muda ini. Kuningnya nih kuning daun muda. Nih.
seger-seger. Beda kalau kena percak daun. Itu percak daun itu kan penyakit itu. Kalau ini kuningnya kuning muda, ini emang daun muda. Mana lagi yang kena percak daun? Mana? Nah ini nih. Ini asamnya, ini tanahnya asam ini. Emang nggak pakai kapur saya tanamnya itu. Kapur dolomit. Itu kan buat ngurangin kadar asam itu kapur dolomit itu. Ini saya nggak pakai, tapi saya pakai PVC terus. PVC nya itu ada yang buat itu juga ada. Emang ada pencegahan buat pH, buat ini kontrol pH nya, asamnya tanah itu ada. Emang banyak sih saya campur-campur itu PVC. Ada yang buat besarin umbi, memperbanyak kata, ada di situ. Makanya itu saya campur, karena aplikasinya saya campur-campur itu PVC itu. Emang saya campur-campur. Ada yang buat besarin umbi, memperbanyak buah, ada di situ. Buat netralin tanah, maksudnya pH tanah itu, kadar asamnya tuh buat apa ya, intinya di situlah. Campur nih. Ini yang dua ini kata, ini bibit tanamnya dari bibit kata, ini dua ini. Di sana itu dari kata itu. Kalau ini kata, sebelahnya ini umbi, itu ada umbinya tuh di ujung itu. Kalau ini umbi ya, depan ini umbi. Ini umbi, barisan ini umbi, ke sana itu umbi. Nah sebelahnya ini tuh kata, itu kata tuh. Kalau yang ini kata mini, ini satu gulutan saya kasih 3 baris atau 3 jalur. Kalau ini perang hitam, ini perang hitam lumayan ini tuh, nggak cukup 3 cm lagi lah, belum keluar ini katanya belum keluar, belum kelihatan, belum muncul. Ini sebelah kanan rumah, ini campuran, ini saya tanamnya kata mini ada, kata super ada, umbi kecil ada, umbi gede ada. Jadi ini saya campur. Kalau yang kemarin saya upload itu belakang rumah itu khusus kata, sebelah kiri rumah khusus umbinya itu campur itu. Pokoknya dari umbi, murni umbi. Kalau ini ada umbi, di sini ada umbi, ada kata super, kata mini, ada sebelah sini. Itu batang pisang itu habis saya potongin itu kemarin itu. Kalau ini udah keluar ini katanya nih. Nih katanya udah keluar. Habis hujan ini tadi. Gerimis lah, nggak hujan, gerimis. Tapi alhamdulillah nggak ada percak daunnya. Ya ada, tapi 1-2 kena percak daun. Banyak itu penyebabnya percak daun itu. Biasanya kadar tanahnya itu asam. Itu kemarin itu pertama tanam itu parah itu percak daunnya punya saya itu. Makanya ini apa ya, saya belajar dari kesalahan saya sendiri. Jadi apa sih yang kok bisa kayak gitu, belajar dari sekalian itu gimana ya, luar biasa menurut saya. Itu belajar dari kesalahan itu menurut saya luar biasa. Pertama itu kemarin pertama tanam itu ya, 2020 itu saya tanam itu 3 kilo bibit itu ya. Itu saya tanam biasa, cuman kasih pupuk
kue kambing. Saya fermentasi 1 bulan, ternyata hasilnya kena porong, umbinya nggak utuh. Terus kedua, batangnya itu, daunnya itu kuning-kuning, kena percak daun. Nah, saya pelajarin, just oh karena ini. Alhamdulillah sekarang ini sama ini. Saya tanamnya nggak pakai pupuk dasar ini. Pupuk dasarnya kompos nggak ada ini. Saya cuma tanah biasa, saya cangkul, nggak saya kasih kapur, langsung saya tanamin aja ini. Tapi kan ada POC-nya itu. Saya semprot terus. Pokoknya seminggu sekali saya semprot POC. Dan hasilnya kayak gini. Alhamdulillah nggak ada percak daunnya. Bisa dibilang nggak ada ini. Cuman ada 1-2 yang kena percak daun. Itu percak daun itu dikarenakan ini ya, tanahnya itu asam. Itu percak daun. Ada juga kalau yang itu ngelipet itu ya, kalau dia jamuran itu batangnya kena jamur, itu daunnya itu ngelipet kayak gini, dia ngelipet ya. Coro niki alum godongnya, nggak seger nih gitu ya, layu. Nah ngelipet kayak gini kalau dia batangnya kena jamur itu. Biasanya kan kena jamur di sini kan. Itu positif ininya apa ya, kalau kita itu pucat mukanya, itu aja. Ini dia, nah dia gini nih kalau kena jamur itu. Ntar dulu yang mana ya, ntar dulu kita cari yang batangnya kena jamur ya, itu ada penyakitnya itu. Ntar dulu ada. Nah kalau ini udah ini lumayan udah seger lagi. Ini jamur ini, tapi saya bongkar, saya kasih obat jamur. Alhamdulillah udah kayak gini. Ini parah ini jamurnya, umbinya itu busuk. Tapi kan saya bersihin, saya kasih obat, saya balikin lagi, saya tanam. Alhamdulillah itu udah mulai seger lagi nih. Aslinya lemes ini udah kaku lagi nih, seger lagi. Mana ya yang kena jamur ya? Ada kok. Mana? Ada nggak ya? Ini kelihatan itu porong itu kena ini, kena penyakit jamur utama ya, terutama jamur di batang itu kelihatan itu daunnya. Ini kalau bahasa Jawanya itu batangnya, daunnya itu apa ya, ngelipet kayak gini dia, ngelipetnya. Kalau ini ngelipet kayak gini, lemes. Kalau emang kena jamur itu, jamur batang itu kalau batangnya ada jamurnya itu, kalau dibongkar umbinya juga itu busuk itu. Mana nggak ada yang kena jamur, ada di ujung sana tapi udah saya bongkar, saya bersihin yang busuk. Habis itu saya kasih obat itu. Di ujung ada 1 batang itu. Kalau sebelah sini ini yang kena jamur, ini yang kena jamur. Ini udah saya bongkar, saya bersihin, saya kasih obat. Ini katanya nih, mana ya, ini daun muda. Kalau ini bukan penyakitan, bukan daun muda. Ini kelihatan kok porong itu kena penyakit jamur, terutama jamur itu kelihatan bener dari kita dari jauh kayak gini ngeliat, wah itu pasti kena jamur itu. Kalau saya 1 batang kena jamur itu udah saya bongkar itu, saya bongkar, saya bersihin itu tanahnya itu ya. Umpamanya nih kena jamur ini ya, ini layu nih kan, batangnya udah layu nih. Jadi saya bongkar, saya bersihin itu tanah yang kena jamur itu, saya bersihin, angkat. Habis itu
ininya umbinya ya. Umbinya itu saya bersihin, yang busuk-busuk itu, yang banyak gitu ya, itu saya bersihin. Habis itu saya kasih obat, entah di umbi entah di tempat itu saya kasih obat keliling. Habis itu saya masukin lagi itu umbi, masukin lagi, kita timbun lagi, kasih obat lagi, timbun lagi, timbun lagi. Itu saya emang kayak gitu, langsung saya tanganin. Oke teman-teman ya, terima kasih ya udah tonton ya. Ini udah durasinya 15 menit. Emang saya kayak gini, cara tanamnya kayak gini, saya cara ngurusin kayak gini. Saya cuman cerita aja gimana sih saya ngurusin porang, gimana obatnya itu. Saya cuman POC aja, POC, tapi kan itu saya aplikasinya itu campur-campur itu. Ada yang buat banyakin buah, ada besarin buah, ada besarin umbi, ada buat netralin pH atau kadar ini asamnya tanah, itu ada. Memang saya pakai itu. Makanya ini saya nggak pakai kapur. Emang saya tanam ini nggak pakai kapur Dolomit, enggak, ini nggak pakai kapur. Saya pupuk dasar nggak pakai, tapi kan saya kasih makan terus. Setiap 1 minggu sekali saya kasih makan terus. Semprot gitu aja. Oke teman-teman ya, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih.